Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketorang semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Pada video kali ini, kami akan berbicara tentang Maluku Utara di ujung tanduk fiskal antara kewajiban dan keterbatasan. Ketorang hidup di atas kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Laut ketorang menghasilkan ikan yang melimpah. Perut bumi Maluku Utara menyimpan nikel, emas, biji besi, gas alam, dan rempah-rempah. Tapi pernahkah ketorang bertanya, mengapa daerah yang begini kaya sumber daya alam selalu terancam oleh krisis anggaran? Jawabannya ada pada satu kebijakan yang sangat sentralistik, dana transfer ke daerah. Transfer ke daerah adalah oksigen fiskal bagi Provinsi Maluku Utara. Angkanya mencapai triliunan rupiah, jauh melampaui kemampuan pendapatan asli daerah ketorang yang masih kecil. Inilah tulang punggung pembangunan ketorang saat ini. Kini oksigen itu dipangkas tanpa ampun. Bukan hanya sedikit, tapi sangat drastis. Bayangkan, dari sekitar 10 triliun dana transfer ke Maluku Utara dilaporkan dipangkas hingga mencapai 3,5 triliun. Ini adalah pemangkasan hingga 35% lebih. Bahkan dana bagi hasil ketorang dari hasil bumi yang dikeruk yang seharusnya menjadi hak ketorang sebagai daerah penghasil sumber daya alam dipangkas hingga 60%. Ini adalah goncangan fiskal terbesar yang kita hadapi setelah masa pandemi di abad ini. Ini bukan hanya soal angka, ini adalah pembatasan hak kita untuk mengelola rumah tangga sendiri. Pemerintah pusat seolah berkata, kalian kaya di tanah tapi miskin di meja perundingan. Lalu apa dampaknya bagi pemerintah daerah Maluku Utara? Pertama, ancaman gaji dan kinerja pegawai. Gubernur kita, Sherly Juanda, sudah menyuarakan kekhawatiran ini. Anggaran yang tersisa kini hanya cukup untuk belanja rutin. Apa artinya? Artinya belanja untuk gaji ASN, untuk hak-hak P3K bisa berada di ujung tanduk. Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Bayangkan, jika pegawai daerah terhambat gajinya, bagaimana pelayanan publik bisa berjalan maksimal? Kedua, kematian infrastruktur. Belanja pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, yang merupakan urat nadi mobilitas dan ekonomi Maluku Utara akan menjadi korban pertama. Impian percepatan pembangunan di daerah kepulauan akan tertunda, bahkan mungkin berhenti. Ketiga, ini jelas-jelas pelanggaran semangat berotonomi. Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan daerah mandat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Namun dengan dana yang dipangkas habis dan pengaturannya yang semakin ketat, otonomi itu kini hanya tinggal slogan. Kita seperti anak yang diberi tanggung jawab besar, tapi dompetnya dipegang orang tua. Apakah ini yang disebut desentralisasi fiskal yang berkeadilan? Pertanyaannya sekarang, apa yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Maluku Utara ini? Inilah momen untuk bergerak. Pertama, stop belanja hura-hura. Segera lakukan rasionalisasi anggaran yang harus menjadi operasi bedah darurat. Hentikan semua perjalanan dinas yang tidak penting. Pangkas biaya rapat-rapat di hotel-hotel, makan minum, alat tulis kantor yang tidak penting, perawatan dan maintenance, dan lain-lain yang tidak urgent. Terapkan filosofi puasa ASN agar rakyat bisa berpesta dengan layanan publik yang tetap berjalan. Kedua, peras pendapatan asli daerah sampai tuntas.
Ini adalah saatnya pemerintah daerah mandiri. Pemerintah daerah harus bekerja keras, secara kreatif, dan tanpa membebani rakyat untuk mengoptimalkan pajak daerah, retribusi, dan aset daerah. Tunjukkan pada Jakarta bahwa Maluku Utara mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ketiga, tekan terus-menerus pemerintah pusat. Gubernur harus terus bersuara, bersatu dengan gubernur-gubernur lain yang juga merasakan sakitnya pemangkasan ini. Narasi sentralistik dan ketidakadilan ini harus disuarakan terus-menerus di media sosial maupun pertemuan-pertemuan resmi di pemerintahan. Minta evaluasi dan peninjauan kembali kebijakan ini. Daerah bukan pengemis, daerah adalah mitra yang berhak atas keadilan fiskal. Ketorang masyarakat Maluku Utara boleh berdiam. Awasi setiap kebijakan dan setiap rupiah yang dibelanjakan. Pemangkasan ini adalah peringatan keras bagi pemerintah daerah bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat adalah racun bagi otonomi daerah saat ini. Pertanyaan kami, sampai kapan ketorang akan membiarkan nasib pembangunan di daerah ditentukan oleh fluktuasi kebijakan di Jakarta? Saatnya daerah mengubah tantangan krisis ini menjadi momen untuk mandiri, efisien, dan berdaulat secara fiskal. Mari ketorang pastikan kekayaan alam Maluku Utara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara hari ini dan selamanya. Terima kasih atas atensinya. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silakan berikan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.